Lara. Ya, Ayo, ajari aku. boleh. Bu guru jahat sekali. Dia beri aku banyak PR karena aku tidur di kelas. Bantu aku ya, Lara. Makanya jangan tidur di kelas, Anti. Ayo aku bantu. Jelaskan semua ya. Aku sih bukan gurumu, Anti. Nanti kita main deh. Mama tak ada di rumah. Ayo kerjakan lalu main. Soal apa PR-mu itu, Anti? Pokoknya fungsi apa ya? Mari biar aku lihat. Aku tak paham semuanya, Ira. Ini fungsi kuadrat. Bukannya sudah pernah kuajarkan? Lupa. Hehehe. Ya sudah, biar ku jelaskan lagi. Nah, dengar baik-baik ya. Nah, fungsi kuadrat itu adalah fungsi matematika yang mempunyai variabel dengan pangkat tertingginya 2. Selain memiliki variabel, ada juga koefisien dan konstanta. Fungsi kuadrat mempunyai bentuk umum f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak boleh 0. Lanjut, dengan fx sama dengan y yang merupakan variabel terikat. Fx adalah fungsi kuadrat, x adalah variabel bebas, sedangkan a dan b merupakan koefisien dan c adalah konstanta. Fungsi kuadrat tidak sama dengan persamaan kuadrat. Rumus persamaan kuadrat seperti ini: ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak boleh 0. X adalah variabel bebas, a dan b adalah koefisien, serta c adalah konstanta. Perbedaan mereka terletak pada nilai variabelnya. Persamaan kuadrat memiliki variabel dengan nilai terbatas yang dihasilkan dari penyelesaian persamaan kuadrat, sedangkan fungsi kuadrat variabelnya memiliki nilai yang tidak terbatas. Artinya, nilai x dalam fungsi kuadrat bisa digantikan dengan sembarang bilangan dan bisa diplot dalam sebuah grafik atau kurva yang biasanya disebut sebagai parabola. Ciri-ciri grafik fungsi kuadrat itu: 1. Punya grafik yang simetris. 2. Bentuknya identik seperti parabola. 3. Hanya memiliki titik minimum saja atau titik maksimum saja, tidak keduanya. 4. Adanya fungsi sama dengan y yang merupakan variabel terikat. Sementara itu, variabel bebasnya adalah x dan a, serta b adalah koefisien yang variabel dengan pangkat paling tinggi, yakni 2. Selanjutnya, grafik ini juga punya beberapa sifat dan cara menyusunnya, yaitu 1. Grafik terbuka. Apabila A lebih besar daripada 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Tapi, jika nilai A kurang dari 0, maka hasil grafiknya akan terbuka ke bawah. 2. Titik puncak. Sifat ini dapat dilihat ketika grafik terbuka ke bawah. Jadi, titik puncaknya berada pada titik maksimum. Kemudian, apabila grafik terbuka ke atas, maka minimum adalah titik puncaknya. Intinya, kalau di bawah berarti titik minimum, dan bila di atas berarti titik maksimum. Nah, rumus fungsi kuadrat kan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka titik puncak grafik bisa diketahui dengan rumus. Misalkan kita mencari titik x puncak, yaitu negatif b dibagi 2a. Sedangkan untuk mencari titik y puncak dapat diketahui dengan rumus d atau diskriminan dibagi negatif 4a. Dengan mempunyai keterangan xp adalah posisi titik puncak pada sumbu x, yp adalah posisi titik puncak pada sumbu y, a adalah koefisien x kuadrat, b adalah koefisien x, dan d adalah diskriminan.
Cara menentukan nilai diskriminan dapat dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Untuk mencari titik puncak maksimum atau minimum, keduanya mempunyai rumus yang sama seperti di atas. 3. Sumbu simetri. Titik puncak pada grafik akan terbagi menjadi dua bagian karena adanya sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis lurus yang membagi parabola menjadi dua bagian yang simetris. Pada fungsi kuadrat, sumbu simetris ini berfungsi sebagai sebuah garis cermin pada titik grafik. Sumbu simetri dapat dihitung menggunakan rumus perhitungan sumbu X, yaitu X sama dengan negatif B dibagi 2A. Rumus tersebut juga digunakan untuk mencari titik puncak X. 4. Titik potong sumbu Y, yakni titik yang akan memotong sumbu Y. Cara mencarinya adalah dengan mengibaratkan X sama dengan 0, lalu memasukkannya di soal fungsi kuadrat, atau cara mudahnya kita dapat menentukan dengan hanya melihat konstantanya. 5. Titik potong sumbu X, yakni titik yang akan memotong sumbu X. Cara mencarinya adalah dengan mengibaratkan Y sama dengan 0, lalu memfaktorkan dan mengakarkan hasil faktornya. Ayo kita coba kerjakan PR-mu. Kita akan membuat grafik fungsi kuadratnya sekalian. Soal pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Kita akan membuat grafik fungsi kuadratnya sekalian. Langkah pertama, kita tentukan berapa nilai A, B, dan C-nya. Karena nilai AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Berdasarkan rumus itu, maka A adalah koefisien di depan variabel pangkat 2, B adalah koefisien di depan variabel pangkat 1, dan C adalah konstantanya dan tidak mempunyai variabel di belakang. Jadi nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah 8. Mengerti? Langkah kedua, tentukan apakah hasil grafiknya nanti akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah dengan cara bila nilai A-nya lebih dari 0, maka akan terbuka ke atas. Bila nilai A-nya lebih kecil daripada 0, maka akan terbuka ke bawah. Nah, A-nya kan 1 nih, maka lebih besar daripada 0, jadi grafiknya akan terbuka ke atas. Langkah ketiga yaitu mencari nilai diskriminan. Rumusnya tadi adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B-nya adalah 6 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1 dan C-nya 8. Kita tinggal hitung saja nih hasilnya berapa. 36 dikurangi 4 kali 1 4, 4 kali 8 32. 36 dikurangi 32 yaitu 4. Jadi nilai diskriminan fungsi kuadrat soal kita yaitu 4. Langkah keempat, jika kita sudah tahu nilai diskriminan, boleh mencari titik potong sumbu X. Nah, karena nilai D kita ini lebih besar daripada 0, maka akan memotong sumbu X di 2 titik. Cara mencari titik potong sumbu X adalah dengan memfaktorkan lalu mengakarkan. Kita tulis lagi fungsi kuadrat tadi. Kita anggap saja jika nilai Y-nya ini adalah 0, maka akan menjadi 0 sama dengan
X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Lalu kita buat pemfaktoran. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan hasilnya 6 atau nilai B-nya kita. Lalu faktor yang kedua yaitu titik-titik dikali titik-titik sama dengan hasilnya yaitu konstanta kita atau nilai C-nya. Nah, kita harus mencari dua bilangan yang sama atas dan bawah yang menghasilkan jumlah angka 6 dan 8 ini. Maka misalkan saja sini 4 dan sini 2, sini 4, sini 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6 dan 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi kita lanjutkan fungsi kuadrat tadi. Akan diperoleh X ditambah 4 dan faktor yang satunya lagi X ditambah 2. Mengapa ini tiba-tiba ditambah 4? Mengapa ini tiba-tiba ditambah 2? Karena di sini 4 dan 2 bernilai positif, sehingga tandanya sini yaitu ditambah. Nah, lalu kita cari akar mereka, yaitu X sama dengan negatif 4 dan yang satunya yaitu X sama dengan negatif 2. Karena akar diperoleh dari, jadi titik potong sumbu X adalah, kita tulis saja TPO, itu titik potong sumbu X adalah negatif 4,0 dan negatif 2,0. Nilai Y diisi 0 karena kita hanya mencari X. Langkah kelima, kita akan mencari titik potong sumbu Y, yaitu dengan cara mengibaratkan nilai X sama dengan 0 atau langsung saja melihat konstantanya. Nah, di sini konstantanya tadi adalah nilai C. Nilai C-nya adalah 8. Maka titik potong sumbu Y atau titik potong sumbu Y adalah 0,8. Nah, mudah banget kan? Langkah ke-6, kita akan mencari titik puncak atau titik balik. Pertama, kita akan mencari titik X puncak atau persamaan sumbu simetrinya, yaitu dengan rumus X puncak sama dengan negatif B dibagi 2A. B-nya tadi adalah 6, jadi kita tulis negatif 6 dibagi 2 dikali A, A-nya 1. Langsung saja negatif 6 dibagi 2 yaitu negatif 3. Selanjutnya mencari titik Y puncak. Jika sudah tahu nilai diskriminan, boleh mencari titik Y puncak dengan rumus D dibagi negatif 4A. Nilai D-nya tadi adalah 4 dibagi negatif 4, A-nya tadi 1. Berarti 4 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 1. Atau boleh juga dengan cara mensubstitusikan nilai sumbu simetri atau titik X puncak ke fungsi kuadrat tersebut. Dari kedua titik puncak tersebut, maka hasilnya adalah ini, atau negatif 3, negatif 1. X-nya yaitu negatif 3 dan Y-nya tadi negatif 1 ini. Nah, lalu kita gabungkan semua hasil pencarian kita itu tadi ke koordinat kartesius dan menjadi
Oh, jadi begitu ya. Aku mau kerjakan sendiri yang lain. Yeay, akhirnya selesai. Nah, bagus. Ayo kita main sekarang. Oke Bu Guru. Kalau penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya kayak gimana sih? Contoh penerapan fungsi kuadrat. Oh. Nah, itu dia. Kita bisa hitung puncak tertinggi lengkungan itu. Yang lain misalnya 1. Menghitung keuntungan atau kerugian saat kita beli jajan. 2. Menghitung kecepatan pesawat kertas yang kita terbangkan. 3. Menghitung puncak tertinggi batu yang kita lempar ketika mengusir ayam. 4. Menghitung luas halaman maksimum atau minimum yang ingin kita gunakan untuk bermain. 5. Menghitung gerakan bola yang ditendang saat kita main bola. 6. Menghitung ketinggian lemparan atau pukulan bola kertas ketika kita main perang-perangan. Grafik fungsi kuadrat itu sangat disukai karena bentuknya yang simetris dan mirip dengan parabola. Konsep bangunan berbentuk melengkung simetris seperti tiang jembatan biasa berpatokan pada rumus fungsi kuadrat. Oh, gitu ya. Gampang kan? Tapi sepertinya aku harus belajar pelan-pelan. Belajar pelan-pelan juga boleh. Terima kasih ya Ira. Sama-sama. Yuk main. Yuk.